Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdurrahman dari kelas XB akan menjelaskan rancangan aplikasi untuk tugas akhir UX saya, yakni SPPay atau pembayaran SPP secara online. Baiklah, langsung saja. Nah, SPPay. Apa itu SPPay? SPPay adalah sebuah aplikasi pembayaran SPP online yang dirancang dan dikembangkan untuk memfasilitasi proses pembayaran SPP atau surat pemberitahuan pembayaran secara elektronik melalui platform digital. Aplikasi ini memungkinkan orang tua atau wali murid untuk melakukan pembayaran SPP dengan mudah dan cepat melalui metode pembayaran online yang aman dan terpercaya. Ide pembuatan aplikasi ini adalah diajukan dengan mempermudah proses pembayaran SPP bagi siswa atau orang tua wali dan murid. Kemudian beberapa alasan mengapa aplikasi ini diperlukan ialah poin-poinnya ialah pertama ialah kemudahan dalam pembayaran, memudahkan orang tua wali atau murid dalam membayar SPP secara online kapan saja dan di mana saja. Kemudian adalah efisiensi administrasi. Dengan meningkatkan efisiensi administrasi sekolah dengan otomatisasi proses tagihan, pencatatan pembayaran, dan pemantauan status pembayaran. Kemudian adalah transparansi dan akuntabilitas, memberikan riwayat pembayaran yang transparan dan akuntabel bagi orang tua atau wali murid. Kemudian adalah reduksi kesalahan pembayaran, mengurangi kesalahan pembayaran yang disebabkan oleh faktor manusia. Dan yang terakhir adalah komunikasi yang lebih baik, yakni meningkatkan komunikasi antara sekolah dan orang tua wali murid terkait pembayaran SPP. Nah, dalam meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam pembayaran SPP, aplikasi ini memberikan manfaat yang signifikan bagi sekolah, orang tua, dan wali murid, serta memungkinkan fokus yang lebih besar pada pendidikan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Berikut ialah pembuatan SPP online menggunakan metode design thinking atau empathize. Dengan menggunakan pendekatan design thinking, empathize memulai proses eksplorasi dan pemahaman yang mendalam terhadap masalah ini. Kami mulai dengan melakukan wawancara dengan siswa dan orang tua siswa, staf administrasi untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang pengalaman mereka saat membayar SPP secara manual. Berikut beberapa pertanyaan yang kami ajukan. Yang mana? Bagaimana pengalaman Anda melakukan pembayaran SPP secara manual di sekolah ini? Apakah kesulitan atau ada tantangan tertentu? Kemudian bagaimana proses pembayaran SPP mempengaruhi waktu dan energi Anda? Apakah ada perubahan yang ingin Anda lihat dalam proses pembayaran ini? Ketiga, bagaimana biasanya mendapatkan informasi terkait dengan pembayaran SPP? Apakah ada kesulitan mengakses informasi tersebut? Kemudian bagaimana mengelola kwitansi atau bukti pembayaran SPP? Apakah ada momen di mana Anda kehilangan atau kesulitan menemukan bukti tersebut atau kwitansinya? Dan yang terakhir, bagaimana Anda merasa tentang antrian yang sering terjadi saat membayar SPP? Apakah situasi tersebut merepotkan atau bagaimana? Nah, kemudian masuk ke define. Setelah mendapat jawaban dari wawancara tadi, kami pun melanjutkan ke tahap berikutnya dengan merangkum semua jawaban tersebut menggunakan teknik affinity map, di mana di sini ada empat tabel, di mana adalah perasaan mereka, tanggapan dan keluhan mereka, di mana ada galau, kesal, biasa aja, merepotkan, kesulitan atau komen. Kemudian keluhannya ada efisiensi, ketidaknyamanan dan keterbatasan. Harapannya ialah kemudahan, transparansi dan keamanan. Kemudian dari persoalan di atas kita buatlah poin-poin dan how make we, yaitu how make we yang diambil adalah bagaimana kita mendefinisikan antarmuka yang mudah digunakan dan memungkinkan siswa dan orang tua wali murid dengan mudah menavigasi aplikasi menggunakan pembayaran SPP tanpa kebingungan dan kesulitan. Poin-poinnya adalah pendaftaran dan masuk yang disederhanakan. Terapkan proses pendaftaran yang disederhanakan melalui informasi minimal pengguna. Pengguna membuat akun dengan mudah dengan opsi login seperti NIS dan
NIS dan nomor induk siswa dan juga password. Nah, kemudian navigasi intuitif, yakni rancangan navigasi yang lugas dan memungkinkan pengguna mengakses berbagai aplikasi untuk label dan isyarat yang mudah untuk dimengerti atau user friendly. Kemudian instruksi pembayaran yang jelas, di mana metode pembayaran diterima dapat menggunakan bank virtual akun seperti bank atau akun GoPay serta Indomaret. Nah, setelah itu idenya kita mendapatkan hasil ini, kami pun membuat gagasan atau ide, yaitu membuat aplikasi SPPay, membuat SPP online dengan penuh pertimbangan dari tempat dan define sebelumnya, dimana untuk lebih detailnya dapat dilihat sebagai berikut. User analisisnya ialah digunakan oleh siapa saja, yakni orang tua atau wali murid, dan yang kedua siapa saja yang akan membuat SPP. Kemudian tes analisisnya ialah user login menggunakan NIS dan password yang telah disediakan sekolah. Jika data valid, maka user akan diarahkan ke halaman home. Di halaman home terdapat icon menu, yakni tagihan, bayar online, keranjang bayar, kontak person, pembayaran, pengaturan, dan logout. Untuk user flow-nya dari beberapa menu di atas tadi, jika user menekan icon tagihan, maka user akan diarahkan pada menu halaman dan rincian tagihan SPP. Jika user menekan tombol bayar online, maka diarahkan pada halaman pembayaran. Memilih tagihan SPP berdasarkan bulan dan ditambahkan ke dalam keranjang pembayaran. Kemudian setelah menekan icon keranjang pembayaran, user diarahkan pada halaman keranjang bayar untuk checkout dan memilih metode pembayaran. User mengklik bayar lagi apabila ingin memilih tagihan yang akan dibayar. Kemudian user mengklik icon kontak person pada halaman daftar kontak untuk menghubungi jika terjadi kendala dalam transaksi dalam pembayaran SPP online. Kemudian user mengklik icon riwayat pembayaran menampilkan data SPP yang sudah dibayar, dan kemudian mengklik tombol detail untuk lebih jelasnya. User mengklik icon pengaturan untuk menampilkan form mengubah gambar dan password. Jika user mengklik icon logout, maka kembali ke menu halaman login. Untuk prototipenya di sini udah ada di link Figma-nya. Namun di sini saya akan menjelaskan saya di sini aja di PPT, dimana ini tampilan menu login, dimana kita akan memasukkan NIS dan password kita. Kemudian di sini ada menu home, tadi sudah saya jelaskan, ada menu tagihan, bayar online, keranjang bayar, kontak person, pembayaran, pengaturan, dan logout. Nah, untuk tagihannya, misalnya kita langsung bayar untuk 3 bulan, dimana bulan Mei, Juli, dimana totalnya adalah 450.000. Kemudian kita pencet akan bayar, maka dia akan langsung ke menu bayar online. Nah, setelah itu otomatis pembayaran yang kita lakukan itu masuk ke keranjang bayar. Setelah dibayar, udah cocok rasanya SPP yang akan dibayarkan, maka kita pencet tombol checkout. Nah, di sini kemudian keluar metode pembayarannya menggunakan ATM, GoPay atau Indomaret. Nah, misalnya kita memilih bank, kita pilih bank misalnya di sini. Nah, pembayaran sama order ID-nya langsung tertera. Kemudian saya pilih bank BCA. Setelah kita pilih bank BCA, kita klik bayar sekarang. Nah, maka akan tampil nomor akun virtual dan notif batas pembayaran berlaku. Kemudian selesaikan sekarang, maka dia akan masuk ke riwayat pembayaran dan status pembayaran menjadi lunas. Ini kalau kita melihat menu detail pembayaran, maka nanti akan seperti ini: nama, kelas, bayar, metode pembayaran, dan waktu pembayaran. Ini kemudian adalah pengaturan profil, di mana untuk mengubah password.
Tadi kita lanjutkan, di mana pengaturan profil ini ialah mengubah akun kita, ini mengubah password atau mengubah foto profil yang ada pada akun aplikasi SPP Pay. Ini adalah kontak person, di mana admin yang dapat dihubungi apabila terjadi kendala dalam membayar penggunaan aplikasi SPP. Nah, kemudian kita lanjut ke testing kita menggunakan SUS atau System Usability Scale. Ini adalah pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kegunaan dan kepuasan pengguna dalam suatu sistem. Metode ini sering digunakan untuk mengukur pengalaman pengguna keseluruhan dengan fokus pada aspek usability atau kegunaan sistem. Dalam tahap pengujian, yakni SUS menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 pertanyaan dengan skala Likert yang berkisar dari 1 hingga 5. Partisipan diminta untuk menilai sejauh mana mereka setuju atau tidak setuju dengan setiap pernyataan yang berkaitan dengan kegunaan sistem yang diuji. Nah, aturan perhitungan skor untuk berlaku pada satu responden. Untuk perhitungan selanjutnya, skor SUS masing-masing responden dicari skor rata-ratanya dengan menjumlahkan semua skor dan dibagi dengan jumlah responden. Berikut rumus penghitung skor SUS, di mana skor X sama dengan sigma X per N. Ya, ini skor rata-rata, X ialah skor rata-rata, sigma X ialah jumlah skor SUS, dan N adalah jumlah responden. Nah, setelah itu kami menghitung dan mengumpulkan dan menghitung skor dari hasil 30 orang responden sesuai rumus tadi. Maka hasilnya didapatkan seperti berikut. Pada tabel berikut dapat diamati. Nah, dengan hasil skor rata-rata akhirnya ialah 78. Lalu kami mengacu pada range skor pada gambar tersebut, di mana data di atas kami mendapatkan skor 78. Maka skor tersebut dalam kategori good dengan grade scale C, artinya skala usability berdasarkan data tersebut merupakan penilaian dapat diterima atau acceptable dengan marginalnya high. Ya, mungkin demikian saja penjelasan aplikasi SPP yang telah saya buat untuk tugas akhir US ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.